Jumpa lagi di Cangkruan Embongan. Nah, kita sekarang bisa ketemu lagi. Seger, Mbak? Alhamdulillah. Nah, menyambung yang kemarin, ya, itu ternyata ada yang tanya memang, seandainya kalau sudah terlanjur digugat, terus gimana, Mbak? Kalau ternyata terlanjur digugat oleh pasangannya. Iya. Kalau kemarin kan mengenai sebelum digugat ya. Iya. Kalau upaya-upaya sebelum digugat. Ternyata bagaimana kalau dalam pandemi itu terlanjur digugat? Mungkin pusing juga, panik juga mungkin. Menurut saya gini, ini saran saya. Segala sesuatu orang boleh kaget, orang boleh panik, tapi ketika menerima sesuatu itu mungkin kabar buruk, tiba-tiba menerima surat dari pengadilan agama digugat oleh pasangannya, memang tahap awal jangan panik. Kenapa jangan panik? Ya segala sesuatu kan memang harus terjadi ya bagaimana. Yang kedua, setelah tidak panik adalah coba dibaca dengan pelan apa isinya itu. Nah, kalau bisa mengontrol pikiran atau mungkin tahu sudah menduga nanti akan terjadi gugatan itu, bisa menelpon pasangan atau menghubunginya boleh kalau memungkinkan. Atau karena mungkin panik atau apa, mungkin juga berkomunikasi dengan orang yang dekat, mungkin dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya menyampaikan saya digugat begini-begini. Setidaknya pada saat itu kan ada curhat, jadi ada penenang lah. Jangan panik dulu, grogi dulu, sakit dulu. Wah ini belum apa-apa udah sakit kan repot. Jadi pertama-tama tenangkan dulu. Setelah itu ketemu orang yang dianggap lebih ngerti, lebih dekat, lebih bisa menyimpan rahasia, lebih tua, ya silakan aja, lebih pengalaman. Dari itu sampaikan kondisinya, begini-begini, kira-kira apa yang harus diperbuat. Kalau ternyata itu upaya mendamaikan, seperti yang kemarin kami sampaikan itu, ternyata sudah nggak mungkin, sudah secara nalar sudah nggak mungkin, berarti kan harus dihadapi. Iya. Memang namanya gugatan itu bisa dijalani sendiri atau bisa minta tolong orang lain. Maksudnya? Mungkin bisa minta tolong pengacara. Oh, pengacara. Begitu. Nah, kalau dijalani sendiri ada plus minus. Plusnya tentu tidak usah bayar. Plusnya tidak usah bayar. Fulus ini. Nah, tapi minusnya pasti adalah bagaimana teknisnya. Karena nanti kalau tidak ngerti, ibaratnya orang nggak bisa nyetir, tiba-tiba nyetir, resiko dengan biaya kursus itu mahalan mana? Mahalan resiko. Nyewa sopir dengan resiko nyetir sendiri bagaimana? Kan jauh. Bayar sopir berapa sih? Sehari berapa? Tapi begitu ada resiko nabrak di jalan, itu berlipat-lipat. Itu yang harus dipikirkan. Jadi orang kadang-kadang kan tidak lepas dari plus minus. Maksudnya untung rugi. Wah, saya nggak punya duit bagaimana? Apakah kemudian dengan menyewa pengacara itu tidak menimbulkan psikologi yang berbeda? Karena pengacara itu kan dikenal memperjuangkan hak. Berarti artinya sudah masalah hak-hak daripada orang-orang gitu. Takutnya memperparah suasana. Iya, gitu. iya. Gimana, Mbak? Baik. Sebetulnya tahap awal tadi yang penting adalah bahwa segala sesuatu itu kan harus ditangani oleh ahlinya. Itu yang penting. Kalau bukan ahlinya kan sangat riskan ya. Kita itu ini mau diapain? Kalau kita diundang ke pengadilan itu ngapain? Berapa lama ini selesainya? Kita ketemu siapa? Ketika kita konsultasi dengan orang yang tahunya setengah kan repot juga. Kalau tahu semua atau tanya ke pengacara nggak apa-apa.
Tapi kalau tahunya setengah, ngasih tahu tapi setengah, ini kan repot, karena yang ngasih tahu sendiri juga setengah. Nah, kan repot ya. Nah, jadi bagaimana, apakah ketika pakai pengacara itu tidak menimbulkan efek negatif? Oke. Semua di dunia ini menurut saya plus minus itu selalu ada. Cuma memang kita akan mencari yang minusnya yang paling sedikit. Meminimalkan kerugian atau Betul, meminimalisir kerugian. Sehingga apakah nanti tidak menjadi buruk, pasti semua bisa terjadi. Kemudian apakah memilih pengacara itu sama dengan seperti memilih hakim dalam keluarga? Artinya diperlukan karakter yang memang cocok gitu. Atau gimana? Untuk memilih pengacara, memang ini sepengetahuan saya gampang-gampang susah. Jadi ada pengacara terkenal tapi nggak menguasai masalah pengadilan agama, atau menguasai tapi tidak suka, atau bagaimana lah. Artinya jenis pengacara kan bermacam-macam, Iya, Pak. dan kita memilihnya bagaimana. Tapi secara umum mereka bisa menangani perceraian itu bisa. Untuk memilih itu memang bisa jadi ketika kita menanya kepada orang dekat yang setidaknya mengerti perkara perceraian gitu. Misalkan siapa? Misalkan Pak Lurah. Aneh ya? Pak Lurah. Pak Lurah. Kenapa Pak Lurah itu suka kenal pengacara? Ya memang dalam interaksi keseharian lurah itu memang selalu sering dengan persoalan hukum, termasuk persoalan hukum keluarga, pewarisan. Berarti dia biasanya banyak kenal pengacara atau mendengar. Atau Pak Lurah itu kenalannya polisi juga banyak. Jadi kalau urusan hukum itu Pak Lurah itu channelnya banyak. Ada lagi yang khusus terkait dengan hukum perceraian, ya pegawai-pegawai KUA, pegawai pengadilan agama biasanya banyak. Atau juga teman-teman yang punya atau saudara-saudara yang punya pengetahuan hukum, atau wartawan, atau sarjana hukum, atau masih kuliah hukum. Ini minimal bisa diajak bicara. Dan orang mengenal orang-orang yang tahu hukum ini sangat penting untuk era sekarang. Sehingga itu tadi minimal ketika ada sesuatu yang mendadak, karena panggilan sidang kan sudah ditentukan. Wah, mendadak ini. Bagi orang yang biasa ya dianggap biasa, jarak 3 hari itu biasa. Tapi bagi orang yang tidak biasa, ini kok pendek sekali. 2 minggu saya udah harus sidang, seminggu bahkan ada 3 hari panggilan harus datang. Ini kan ada kepanikan. Sehingga kalau sejak awal dia itu sudah punya kenalan-kenalan, ini secepat itu bisa langsung komunikasi. Setelah mencari rekomendasi, mendapatkan rekomendasi, apa perlu kita kemudian mencari perbandingan untuk kemudian bisa menentukan, Mbak? Menurut Mbak gimana? Nah, jadi saya pikir gini, pengacara ini kan jasa itu mungkin ya pedagang yang punya jenis barang yang berbeda dari yang lain, sehingga ketika untuk mencari perbandingan tentu ya baik nggak ada masalah, namanya juga perbandingan ya. Atau namanya juga mencari advis, bisa jadi bukan mengambil pengacara tapi masih minta advis dulu. Nah, mungkin kan, wah saya mau ke pengacara takut di mana? Menurut saya gini, saran saya, selain tadi udah ketemu Pak Lurah, Pak KUA, atau teman-teman di media, jadi misalkan berjalan ke kantor advokat, tidak ada masalah itu, bertamu aja. Kalau kantor advokat tentu kan ada jam kerja, jam 8 sampai jam 4 gitu ya, secara umum gitu kan kantor. Atau mungkin punya mendengar nama pengacara rumahnya sana gitu ya, didatangi nggak apa-apa. Kita positif thinking aja, nggak usah nanti harus bayar ya, kita jangan lebih dulu berprasangka buruk. Orang hidup itu dicoba aja lah.
Nanti kalau suruh bayar ya balik, nggak usah ke situ, pengacara kan juga banyak. Kan gitu kan, Iya, pengacara betul. juga manusia kan gitu. Jangan ditakuti, karena pengacara itu temennya orang bermasalah. Kalau mungkin pengacara menakut-nakuti, wah perkaramu berat ini, ya itu kan mungkin memang menurut analisa pengacara berat, bukan dalam arti menakuti, tapi memang mungkin perkaranya berat kan gitu kan. Tapi jangan terus, wah pengacara itu sesuatu yang bagaimana saya takut, jangan. Menurut saya menasihati teman saya, saudara-saudara, jangan takut dengan pengacara. Atau juga jangan takut dengan polisi, jangan takut dengan Pak Lurah. Anggap aja itu orang tua kita. Jadi kalau kita ada kesulitan itu bisa datang, kalau perlu datang ke rumahnya, datang ke rumah Pak Polisi boleh. Nanti kalau nggak boleh, coba nanti nelpon saya. Pasti boleh, dalam arti mereka tidak seperti yang kita gambarkan. Karena mereka juga manusia. Beliau juga punya keluarga. Suatu saat beliau juga memberikan pertolongan pada orang. Pengacara juga demikian. Jadi untuk memilih pengacara, boleh memilih-milih, boleh mencari informasi pengacara terdekat siapa, atau pengacara terkenal siapa, silahkan aja. Kalau ada nomor teleponnya ditelepon, kalau tahu rumah atau kantor didatengin. Kata kuncinya, jangan pernah merasa takut dengan pengacara, nanti begini atau begitu. Kira-kira. Atau boleh saya lanjut tadi mengenai pertanyaan nanti bagaimana kalau dengan pengacara bertambah parah gitu. Menarik tadi, menarik itu. Bagaimana kalau bertambah parah? Padahal kita pengennya cari solusi, tidak memperparah masalah. Kok tambah jadi masalah? Tambah gitu. masalah, takutnya lawan nggak pakai pengacara, kita nganggu pengacara. Berarti kan bisa, sudah tertutup bisa. komunikasi. Seakan-akan gitu. Gini, saya mencoba berbicara secara positive thinking, bahwa pengacara itu justru bermanfaat untuk menjembatani, memediasi. Karena pengacara itu setelah dia mendapat keluhan dari kita, lalu mendapat kuasa, lalu pengacara itu mungkin secara aktif mendatangi lawan sebelum sidang atau setelah sidang baru komunikasi, setidaknya itu bisa menggali informasi terhadap lawan. Panjenengan kok menggugat istri sampean itu karena apa? Dan dari situ loh, itu nanti ada keluhan-keluhan yang kadang tidak tertuang di gugatan. Nah, kalau memang bisa dijembatani dan disampaikan kepada si klien, justru itulah yang dipesankan oleh hakim biasanya untuk tolong didamaikan. Jadi pengacara bukan memperkeruh, tapi justru nanti akan membantu mendamaikan. Mulia, tugas mulia. Sangat. Nah, namun ketika kejadiannya tidak demikian, atau mungkin pengacara kok malah memperparah, ya itu saya nggak bisa ngomong. Namanya juga pedagang itu kan ada yang dagangannya bagus, tidak bagus. Ada semua bagus ya, saya kan nggak ngerti ya. Itu sangat kis ya, saya nggak ngerti. Itu di lapangan saya yakin apapun dalam pikiran kita, oh ada pengacara baik, pengacara nggak baik. Mungkin dalam pikiran kita itu ya mungkin terjadi. Ya tentu nanti Gitu. bisa ditinjau dari rekomendasi ini kan pasti bisa cerita yang merekomen ini. Siapa yang mereka? Historisnya bagaimana? Nah, salah satu peran pengacara, katakanlah bagi pengacara penggugat itu adalah mungkin bagaimana klien itu cepat menyelesaikan persoalannya. Jadi dan sukses. Sukses itu berarti kan cerai. Atau mungkin memperoleh hak asuh anak. Atau mungkin memperoleh harta gono gini kan gitu. Itu bagi penggugat. Bagi tergugat kadang-kadang, wah ini saya jadi cerita pengalaman orang-orang itu jadi ya nggak apa-apa, ini kan case di masyarakat kan yang terjadi di masyarakat. Bagi tergugat kadang-kadang kan sebetulnya nggak ingin cerai. Nah, ketika nggak ingin cerai mungkin kan bertanya ke pengacara, strateginya bagaimana? Nah itulah pengacara mungkin punya strategi ya nggak tahu bagaimana. Iya kan?
Iya. Nggak tahu kan kita. Setiap mereka kan Punya beda-beda. cara, Iya, beda-beda. punya Itu- cara. Itulah intinya bagaimana si orang yang terlibat dalam perceraian itu tidak berpikir sendiri. Ada teman, Ada masukan. ada masukan. Jadi pengacara ini kan mungkin nanti memberikan alternatif-alternatif. Kalau begini bagaimana gitu kan. Tapi kalau hanya mengandalkan curhat pada saudaranya, bisa jadi cuma taunya marah-marah tok. Kamu ngapain digugat oleh lawan gini kamu yang salah ya? Atau malah gantian ikut-ikut emosional. Memang itu sana itu begitu. Ini kan apa manfaatnya? Gitu kan? Bagi sana kan nggak ada manfaat. Nah, itulah saya pikir peran pengacara di situ. Yang pasti pengacara nanti kan membantu teknis di persidangan dan memberikan gambaran-gambaran apa yang nanti akan terjadi di sana. Di sana ada mediasi. Bagaimana mediasi itu para pihak dinasihati oleh hakim. Dan ketika dalam rentang waktu sebelum putusan itu juga masih ada komunikasi, ada renungan-renungan. Siapa tahu para pihak itu berubah pikiran. Itulah peran pengacara itu bisa menjadi mak comblang juga, kira-kira begitu. Apa betul itu yang katanya kalau misalkan sebelum diketok palu putusan itu masih bisa dicabut itu? Oh Mbak. gitu, baik. Menurut yang saya dengar, ibaratnya semua hal sebelum ada putusan kan boleh, tapi katanya kan juga harus ada persetujuan lawan. Kalau nggak ada persetujuan berarti nggak bisa dicabut, katanya kan gitu. Tapi mungkin nggak usah terlalu berpikir begitulah. Kalau nanti didampingi pengacara, semua nanti kan bisa dijelaskan. Yang penting orang kan dijalani, yang mau cerai ya dijalani, yang menolak cerai ya dijalani, nanti ditanyakan kepada pengacara. Karena mereka yang paling tahu. Jadi supaya jangan nanti mengandalkan dari YouTube atau Google, nanti malah nggak ketemu kan repot. Jadi setidaknya saya hanya menyarankan harus didampingi orang-orang yang ahli. Gitu loh. Mengenai mahal atau tidak itu kan belum tentu. Wong belum dicoba kok. Iya kan? Iya. Seberapa Nah. jauh kita ini misalkan orang-orang yang sudah mengalami dalam proses sudah digugat itu akhirnya sudah nyerah, sampai seberapa jauh kita akhirnya ya sudah ini sudah menyerah, sudah nggak ada upaya lagi gitu, Mbak. Nah ini saya pikir ini kan semoga obrolan kita ini kan menjadi pencerahan, Iya. menjadi hal yang mungkin belum pernah didengar. Dalam arti jangan menyerah, jangan menyerah. Karena apa? Tuhan, atau kami menyebut Allah atau Tuhan, itu kan merubah suasana itu kan detik per detik. Orang kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah. Sehingga salah satu perlawanan dengan menggunakan pengacara itu berarti kan melawan. Iya. Itu kan menunda waktu supaya tidak buru-buru. Kalau nggak ditunda, apalagi nggak didatengin gitu, mungkin hakimnya tinggal dok-dok itu kan sudah selesai. Berarti waktu sudah nggak ada. Nah, salah satu pengacara itu kan menunda supaya ada jeda waktu, siapa tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Iya. Jadi jangan pernah menyerah, saya pikir itu. Dan kalau selanjutnya apakah fungsi dari pengacara itu Mbak ya terhadap ini Mbak, hak yang kita dapat Mbak dalam proses pilihan, apa itu harta gono gini, hak asuh anak dan yang lain, tentunya Mbak Tarjo yang lebih tahu tentang itu. Ya, saya kira secara umum ya yang kita bisa pelajari di Google gitu ya mungkin ya. Sekarang zamannya, eranya gitu, dikit-dikit googling soalnya. Jadi misalkan kira-kira Belum, ya? hak dan kewajiban suami istri itu apa, setelah cerai itu haknya apa gitu kan, kewajiban suami apa, mungkin di googling juga ada. Nah itulah
peran pengacara akan memberitahu lebih pasti, Spesifik ya. spesifik dan pasti karena ilmunya. Hak dan kewajibannya apa dan cara memperjuangkannya apa. Jadi kadang-kadang mungkin orang awam tidak ngerti kalau itu haknya. Mungkin hanya konsultasi mengenai perceraian. Iya. Tapi ternyata pengacara membaca, wah ini ada peluang ini. Ini kan ada harta bersama. Begini Pak, ini. Mungkin pengacara punya pandangan lain. Enggak, ini bisa ini. Sekaligus untuk strategi ini. Nah ini loh, kadang-kadang malah untuk strategi pengacara. Kan bagus itu. Sehingga hak-hak yang akan diperoleh oleh calon orang yang tergugat atau yang digugat itu bisa dirumuskan dengan tepat. Karena yang merumuskan adalah orang ahli. Gitu. Nah, mengenai kira-kira jenisnya apa, ya monggo ditanyakan kepada pengacara terdekat. Iya. Saya pikir nggak usah jauh-jauh. Tergantung lokasi, terdekat lah. Dan kita positif ini. Karena apa? Ketika Allah menghendaki kebaikan, ketika Tuhan menghendaki kebaikan, maka semua itu yang terbaik. Mendapat pengacara pun terbaik. Ada orang yang mengarahkan juga terbaik. Hasil yang dicapai, nggak tahu cerai, nggak tahu tidak, itu yang terbaik. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan, jelalah yang dijalui curhat itu malah nggak jelas. Ngasih pengacara yang nggak jelas misal. Itu Ya, kan ya. nasib yang bersangkutan. Ya ada. Kadang-kala Itu nasib yang bersangkutan. Nah, ini sudah masuk materi spiritual. Itu mungkin nanti lain kali. Itulah perlunya pranikah itu supaya juga nanti ada sentuhan-sentuhan spiritual selain sentuhan-sentuhan ekonomi, kesehatan, Ataupun logika di situ. logika juga, cara berargumentasi, berdialog, berkomunikasi. Ini kan ada strateginya semua. Sehingga saya pikir sudah cukup ya, bahwa yang perlu saya sarankan adalah mulailah mencari teman profesional, orang yang di bidang profesi. Artinya ketika kita punya usaha, lalu kita bersentuhan dengan pajak, ya sudah mulai kenal-kenal dengan pegawai pajak, apa konsultan pajak, atau pengacara pajak, atau pengacara. Sehingga ketika ada perkara pajak, wah ini saya punya teman. Nah, menarik nih Mbak. Punya tagihan, oh saya punya teman. Ya kan gitu. Kalau di dalam tadi barusan saja Mbah menerangkan bahwa kita semestinya juga harus berteman atau mendekati orang yang profesional. Mengingat nuansa yang ada di saat sudah digugat itu sudah ada nuansa hukum, ada nuansa psikologis. Apa perlu juga kita ke psikolog? Artinya dibackingi oleh psikolog supaya bisa mengarahkan, ini loh kamu apa yang harus dilakukan, gitu. Apakah cukup dengan pengacara itu kemudian bisa mendapatkan arahan psikologi hukum untuk menghadapinya? Atau juga memang dalam perjalanan, kalau terjadi gugatan kan waktunya masih lama. Biasanya orang tergugat itu merasa ingin lama, Bu. Nah, pengen lama, artinya Biasanya waktunya agak ketika panjang. ingin ke psikolog, ya itu boleh saja. Cuma psikolog itu tentu bukan untuk kepentingan lawan, Iya, tapi kepentingan pribadi dan mungkin anak-anaknya. iya. Bagaimana kalau pasca gugat perceraian itu nanti kondisi anak bagaimana? Iya, iya. Anak kalau di bawah umur itu secara umum psikisnya bagaimana? Kalau anak sudah usia dewasa atau kuliah, psikisnya bagaimana? Itu nanti insya Allah psikolog lebih paham. Jadi seandainya sudah ada pengacara ditambahi psikolog, tentu bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus, lebih valid. Gitu loh. Iya, iya. Ini demi kepentingan psikis klien dan anak. Terutama psikolog itu secara umum, nanti kita bisa googling ya, lagi-lagi Iya, googling. Psikolog itu memang ahli di bidang psikis. Betul. Mencari penyebabnya apa, efeknya apa, solusinya apa. Itu memang Iya. perkiraan saya memang ahli di bidang itu. Iya. Sehingga itu yang akan mengcover sebelum terjadi putusan maupun setelah terjadi putusan. Bahkan setelah terjadi putusan mungkin kita lepas dari pengacara. Tapi ternyata masih
baik juga untuk interaksi dengan psikolog, karena untuk bagaimana kondisi anak-anak ini yang berkembang dari paskanya itu, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Iya. Apakah si anak ternyata dikunjungi oleh bapaknya apa tidak, atau justru diabaikan, atau justru anak ikut ayah tiri atau ibu tiri. Ini kan bidang psikolog, bukan bidang ahli hukum. Iya. Sehingga mungkin kalau ada pengacara yang menyampaikan seperti itu, tentu pengacara itu tidak salah. Iya. Tapi klien punya hak untuk mencari wawasan lain. Betul. Nah, inilah mungkin setelah mendengarkan percakapan ini, lebih punya wawasan bahwa ahli-ahli di dunia ini banyak. Betul. Ada ahli psikolog, ada psikiater yang menyangkut saraf, Obat juga ya. obat, Iya. ya kan, kecanduan apa bagaimana ini. Ada psikolog, psikiater, ada ahli hukumnya juga, ada ustadz atau kiai yang punya pengalaman keseharian, atau mungkin juga orang-orang KUA atau pastor atau romo. Sehingga di dalam hidup yang mulai sangat complicated dan keahlian juga mulai berkembang, coba mulailah kita mengembangkan diri bahwa jangan pernah berpikir sendiri. Nanti kurang maksimal. Kira-kira begitu. Jadi cari tanya, cari orang yang sekiranya tahu apa ini. Tanyakan aja. Ke pengacara tanya mengenai psikolog, ke psikolog tanya tentang pengacara. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Psikolog nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa. Pengacara nggak bisa jawab tentang psikolog juga nggak apa-apa. Yang penting jangan takut bertanya, dan juga jangan sekarang harus jangan banyak diam atau wah ini rahasia saya. Mulailah kita ini berbagi, supaya ringan itu dulu. Berbagi kesedihan, minta tolong ke orang. Toh banyak kok orang yang kalau dimintai curhat itu malah senang, banyak. Karena itu kan amal juga. Tapi tentunya meminta tolong dan berkeluh kesah termasuk curhat tadi dengan orang yang tepat tentunya. Supaya tidak memperkeruh masalah ya. Ini mantap ini. Nanti kalau curhatnya ke mantan gimana nih? Bagus ini mantan. Gimana? Enggak, saya kira untuk urusan tepat atau tidak tepat, nanti di dalam perjalanan pasti orang punya akal, punya perasaan. Insya Allah nanti akan ditemukan oleh Allah. Udahlah, positif ya. Positif thinking aja. Jadi terhadap siapapun, terhadap teman, saudara, positif thinking aja. Nanti akan diarahkan. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak tentu. Datang ke pengacara diarahkan ke psikolog. Datang ke psikolog diarahkan ke pengacara. Ini nggak ada yang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Sehingga mulailah berpikir positif terhadap semua hal, termasuk sudah mulai berpikir untuk memiliki teman-teman profesional. Dan perlu kesabaran ya, Pak, untuk menghadapinya. Perlu kesabaran. Wah iya, nampaknya ini tentu perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, wah kesuwen. Wah jadi kesuwen tok. Nanggone psikolog suwen, psikolog ya menungso padha ae. Waduh iki. Wong psikolog sekolah ya 5 tahun ya suwe. Sekolahnya 4 tahun juga sabar, tapi orang kadang-kadang terjebak suwen. Wis sapa jari sapa? Ya jarimu dhewe. Kan gitu ya. Jadi kalau ada opo jari, tolong untuk saat ini itu perlu dikoreksi. Tidak ada opo jari. Yang ada adalah jarimu. Nek kamu meremehkan, maka sesuatu akan menjadi remeh. Tapi kalau kamu menganggap serius, maka sesuatu akan menjadi serius. Sesuatu yang menjadi serius, penyelesaiannya menjadi serius. Tapi sesuatu yang remeh, penyelesaiannya meremehkan. Tolong kata kunci opo jari bolehlah untuk menenangkan, pasrah ning gone sing urip, tapi pasrah kepada Tuhan. Tapi juga harus ingat, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Jadi ngomong opo jari itu idealnya malam. Kalau malam, kalau pagi ikhtiar. Jariku, kalau pagi jariku kesana kemari. Setelah malam saya sudah ke psikolog nggak ada jawaban. Saya ke pengacara nggak ada jawaban, ini opo jari. Sesuk ora ono jawaban. Lah opo jari iki malam ora kok nek isu. Opo jari, Mak?
Apa jare, Bu? Ya bukan apa jare, Nduk. Ya jaremu iku. Kan gitu. Tugas pengacara terhadap klien khusus untuk perceraian, apakah hanya berbicara tentang hukumnya aja atau termasuk curhatan-curhatan itu, Mbak? Ini fenomena alam, fenomena yang terjadi. Ya, Artinya seperti teman memungkinkan saya seperti tadi. itu. Saya tidak akan pengacara harusnya begini. Wah, ini saya kan Iya. nanti kan bicara profesi Tapi pengacara. itu betul. Dia itu- bicara telepon itu dia juga nggak kerasa karena memang seperti yang Mbak katakan orang ngadepi itu ya itu kan panik ya. Nah, panik sehingga ingin orang yang sudah dia percaya tadi untuk memperjuangkan haknya. Jadi dia tuh Saya ngomongnya kira panjang. kalau saya ini pada posisi sekarang ini mendampingi psikologi orang yang susah, Iya. jadi setelah mendengar ini orang yang susah itu tidak menjadi susah. Iya. Nggak ada masalah, cerita apa aja nggak masalah. Cuma nanti kalau disemprot ya harus sabar lah. Oh, Gitu lah, kalau repot kan gitu ya. Sebenarnya nggak perlu repot ya? Ya nggak usah repot, Nggak usah repot. ngalir aja. Mengalir saja. Wong hidup ya jangan susah-susah, nanti kan repot. Udah susah disuruh susah. Mbak Tarjo ini saya udah susah, masa disuruh susah lagi? Ya apa harus curhat ke Mbak Tarjo, kan gitu. Jadi saya pikir itu masalah hukum etika, akhlak, komunikasi, enggak apa-apa. Kalau biasanya wak-wak nanti juga akan mungkin pengacaranya udah kita ketemu aja di mana, mungkin begitu. Iya, iya. Atau pengacaranya marah-marah, ya ganti pengacara lain. Iya. Hidup ini tolong jangan terlalu diperbuat ruwet gitu loh. Iya, iya. Saya menyarankan untuk cari konsultan malah wah kok tambah ruwet Mbah cari konsultan. Nanti saya dimarah-marahi ya ini kan jadi repot. Jadi hukum alam aja. Enggak apa-apa ini. Kan gitu ya kira-kira. Iya, Coba iya. kita jadi orang awam yang happy gitu. Jadi jangan jadi orang awam yang panik. Setelah cerai pun juga harus dipikirkan bahwa kita harus kondisi stabil kan gitu. Iya, ya. menerima keadaan itu. Menerima. Karena semua itu sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Iya. Jadi setelah semua diusahakan ya semua dipasrahkan. Setelah itu dimulai hidup baru. Jadi semua itu tidak akhir dengan akhir kehidupan. Jadi Bukan kiamat di Nah, sini. Ujian gitu ya. ya boleh itu ujian atau apa monggo aja. Iya. Itu dianggap ujian atau karma atau musibah itu Iya. silahkan. Yang penting pada kata akhir itu harus sabar dan menerima. Nah sehingga nanti itu akan lebih menenangkan. Iya. Nah untuk menerima itu orang untuk bisa sabar itu apakah harus nanti juga harus ke ustadz, ke romo, ke kiai, ke pendeta? Nah itu lain lagi monggo. Itu nanti yang bersangkutan yang bisa mengerti supaya sabar itu harus bagaimana nanti silahkan mencari cara. Begitu rekan-rekan pertemuan kita kali ini pada saat kita menghadapi titik gugatan sampai bagaimana kalau itu terjadi perceraian. Kalau boleh saya ngambil kesimpulan dari keterangannya Mbak Tarjo termasuk Cak Abang, itu satu adalah carilah solusi kalau kita tidak mampu mencari solusi sendiri kepada orang yang berilmu. Banyak di keterangan-keterangan agama maupun kata-kata orang bijak bahwa carilah solusi pada orang berilmu, bukan yang tidak berilmu. Tentunya kalau untuk solusi perceraian itu baik di Pak Lurah, orang-orang yang pakai KUA, termasuk pada saat persidangan tentunya pengacara, karena mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu tentang proses gugatan perceraian. Itu satu yang bisa saya ambil kesimpulan. Yang kedua, teruslah berikhtiar, teruslah berusaha, karena tanpa usaha, tanpa ikhtiar, keinginan kita untuk mengikuti sampai ke perceraian nggak akan merubah daripada hasil yang kita inginkan. Dan paling yang terakhir untuk kesimpulan 3, semuanya serahkan pada Tuhan untuk hasil akhirnya, karena manusia hanya mampu berusaha. Demikian kalau saya dengarkan dari penjelasan Mbak Tarjo termasuk Cak Abang juga.
Saya pikir Cukup. cukup dari Ya, saya. oke. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.